guru-guru semua pada tahu. Terus kesan mereka gimana? Mereka mendukung Romo. Sangat suportif sekali, sangat mendukung. Atau kaget gak? Hah, guru kita pengen jadi pastor gitu. Ada yang kaget Romo. Ada yang kaget. Kagetnya gimana? Kagetnya, wah beneran kamu mau jadi Romo? Bener Pak, bener. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Mantap. Hari ini saya kedatangan tamu seorang guru agama nih. Keren ya. Telah berbakti lama, bahkan berbaktinya di seminari lagi. Ternyata dia mau jadi pastor. Tertarik apa? Atau apa yang menjadi pesan-pesan cerita dari pengalaman dia yang menarik? Baiknya kita akan hadirkan bersama untuk teman kita yang satu ini. Selamat datang, Frater. Selamat, Romo. Apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Boleh memperkenalkan namanya lengkap, anak keberapa, kemudian paroki mana, usianya berapa kalau bisa juga. Ya, kenalkan nama saya Albertus Pantra Rumbayan. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, asal paroki dari Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Terus umur saya tahun ini mau menginjak 32. 32. Gitu Romo. Seperti Santo Agustinus hari ini ya. Betul sekali Romo. Tapi bertobatnya pada saat 32. Benar kan ya? Betul Romo. 32 itu ya. Pas sekali. Oke. Baik, Frater, boleh cerita sedikit nggak? Frater itu jadi guru agama di mana? Ya, setelah saya lulus kuliah, saya tidak langsung masuk kerja, refresh dulu, refresh dulu setahun. Setahun itu saya banyak mengisi dengan core wedding di gereja. Oh, core wedding. Core wedding dulu di gereja, cari penghasilan sampingan. Terus 2016 saya mulai mengajar di SMP Santo Fransiskus Kampung Ambon. Oh, Kampung Ambon, Kampung sini, Ambon, Pulau Mas ya? Pulau Mas, betul. Di situ hanya setahun, karena berbagai alasan personal, akhirnya saya memutuskan mengundurkan diri. Terus lalu mendapat tawaran dari teman kerja di SMA Budi Mulia Bogor. Dan SMA Budi Mulia Bogor itu, kalau orang-orang tahu, di situ satu lokasi dengan seminaris Stella Maris ya. dan Katedral Bogor. Mengajar agama itu? Iya, saya mengajar agama Romo. Di sana saya 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Lama juga. Ngajar calon-calon pastor juga di sana? Iya Romo. Kan Budi Mulia itu? Iya. Itu sekolahan awam atau campur sebetulnya? Sekolah Budi Mulia itu sekolah sendiri Romo. Sekolah swasta Katolik, berdiri sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan seminaris Stella Maris, membantu mengajar juga di Stella Maris. Jadi Stella Maris juga butuh guru agama dari Frater ya? Budi Mulia ya? Sekolah Budi Mulia. Sekolah Budi Mulia ya? Iya. Kok tiba-tiba tertarik mau jadi pastor itu loh, kan guru agama, ngajarin para seminaris, calon-calon pastor. Apa dipengaruhi mereka ini, Frater? Ya, sebelum masuk ke topik tanpa mau jadi pastor, itu pertama kali mengajar di SMA Budi Mulia, anak-anak melihat saya itu sebagai pastor. Pastor yang masuk mengajar gitu. Dalam hati memang sih ada hawa-hawa pastor gitu loh. Tetapi mengapa saya mau jadi pastor itu ketika saya mengalami pergumulan. Suatu pergumulan yang begitu mendalam pada saat pandemi. Sebelum saya mau jadi pastor itu saya sempat memikirkan untuk menikah dulu Romo. Menikah dulu terus jadi pastor gitu? Nggak boleh dong. Sebelum masuk ke
calon tahun imam Rohani, pendidikan. ya, pendidikan calon imam, saya sempat pacaran dulu. Hmm. Nah, dalam perjalanan pacaran itu saya sempat memikirkan untuk menikah, Hmm. bukan jadi pastor awalnya. Kamu punya pacar juga, cantik. Cantik mau. Kok ditinggalin? Ya, rencananya kami itu mau mengarah kepada jenjang perkawinan. Tetapi karena ya ada satu dan lain hal, akhirnya batal. Kemudian jeda 1 tahun setelah putus, saya mulai merenungkan apa sih yang saya mau cari gitu. Apa yang ingin kamu cari? Ya, apa yang ingin saya cari. Terus dalam masa pandemi itu udah nggak bisa ke gereja, bahkan waktu berdoa pun mulai berkurang. Biasanya saya merasa lebih khusyuk ketika ikut ekaristi di gereja langsung daripada ikut online gitu. Nah, selama ikut ekaristi online, pada saat masa Paskah itu saya menemukan kerinduan saya. Kerinduan apa? Nah, kerinduan itu Tuhan mau apa dalam hidup saya. Mengapa saya begitu merindukan ekaristi secara langsung. Dan dari situ saya mulai melihat kembali bahwa ternyata selama ini Allah itu mencintai saya dengan cara berkarya untuk gerejanya, Romo. Nah, selang itu saya mulai merasa bahwa mungkin Tuhan ingin memakai saya sebagai pelayan di gerejanya, gereja secara khusus Keuskupan Agung Jakarta. Maka dari itu, berdasarkan pergumulan itu, akhirnya saya mencoba melamar ke Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus II. Saya dengar murid kamu di Stella Maris ada yang jadi frater atau mendahului kamu itu. Iya, betul, Romo. Saya punya seorang murid yang ternyata mendahului saya. Masuk Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus II, sekarang sudah tingkat 1. Jadi kakak kelas saya. Jadi kakak kelas. Jadi kakak kelas, Romo. Nggak malu itu, Brat? Saya sudah terbebas dari rasa-rasa malu itu, Romo. Iyalah, nggak bisa kalau kayak gitu, ya kan? Iya, betul. Baik, apalagi yang kira-kira menarik? Sebetulnya frater punya moto untuk panggilan frater nggak, mungkin dari kutipan kitab suci? Sebenarnya di kutipan kitab suci ada, tapi tidak langsung dari kata-kata Yesus. Dan juga kata-kata ini juga dikutip oleh Santo Yohanes Paulus II. Jangan takut. Di mana itu kutipannya? Kutipannya itu ada pada, boleh dibaca, frater. Matius 28 secara spesifik di ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Kapan kamu mulai merenungi itu? Jangan takut tuh setelah kita di tahun rohani ini atau sebelumnya? Atau dalam pergumulan tadi tuh? Dalam pergumulan, setiap pergumulan saya selalu merenungkan jangan takut. Sebenarnya saya orangnya penakut, Romo. Jadi kamu ambil catatan itu sebagai yang membungkus atau menyemangati panggilan kamu. Pembalikan Allah dari guru agama menjadi pastor, yang mengasahnya di mana itu? Apakah ngapain nih gua ngujur ngajar agama, nanggung, mendingan gua jadi pastor aja misalnya gitu, gimana? Ya, proses pembalikannya itu dari yang seperti yang saya sudah bilang, pada saat Paskah saya menemukan kerinduan. Kerinduan ingin selalu dekat dengan Allah. Apakah Tuhan mendaki saya menjadi pastor atau menjadi awam? Terus keputusannya? Keputusannya saya mencoba menjawabnya dengan cara menjadi pastor. Ingin memberikan cinta Allah yang sudah diberikan pada saya dengan cara jadi pastor dengan melayani umat di Keuskupan Jakarta. Ya, jadi kamu 3 tahun ya di sana ya, dengan segala suka dukanya. Muridnya ada yang tahu nggak? Waduh, Pak Guru kita jadi pastor gitu, ikutan sama kita, ada yang nggak tahu? Atau ada perpisahan khusus? Ya, guru-guru pada tahu, Romo. Jadi guru-guru SMA Budi Mulia kalau nonton ini jangan lupa di subscribe, promosi. Jangan lupa di subscribe, kalau ada murid-murid yang nonton juga, tolong jangan lupa di subscribe. Tahu mereka? Guru-guru semua pada tahu. Terus kesan mereka gimana? Mereka mendukung, Romo. Sangat suportif sekali, sangat mendukung. Atau kaget gak? Guru kita pengen jadi pastor gitu. Ada yang kaget, Romo. Ada yang kaget. Kagetnya gimana? Kagetnya, wah beneran kamu
Bet mau jadi Romo. Hmm. Bener Pak, bener. Hmm. Oh. Akhirnya kamu perpisahan dong di Iya, akhirnya sempat Stella perpisahan Maris di Budi di Budi Mulia. Mulia. Dengan seminaris juga Dengan dong. seminaris mereka cuma tahu aja tapi tidak sempat perpisahan karena kan sudah pandemi. Oh, pandemi ya waktu Iya. itu ya. Jadi mundur dari mengajar, Dari mengajar, sekarang diajar lagi. dimulai dari nol lagi. Dari nol lagi. Terus sekarang di sini gimana? Senang nggak di tahun rohani Diocesan Kusuma Agung Jakarta? Kalau ditanya senang atau tidak, ada suka dan dukanya, Romo. Pertama, senangnya itu karena saya belajar lagi, dibentuk lagi dari awal, dikenalkan lagi dengan kehidupan rohani, terus juga mendalami meditasi. Itu saya senang sekali meditasi, Romo. Kadang saya suka kesal kalau misalkan meditasi itu ada nyamuk, Romo. Terus kamu apain nyamuknya? Biarin aja, Romo. Kirain hap lalu ditangkap. Ya, yang tidak senangnya itu pada awal-awalnya, Romo. Berjumpa dengan teman-teman yang notabene-nya itu seumuran dengan murid-murid saya, Romo. Ya itu kan ada masa adaptasi. Iya. Kan bukan kamu sendiri doang, ada juga di sini yang seperti itu. Iya, betul, bahkan Romo. Lebih tua. Ya, makanya itu saya bergumul lagi, mencoba mengolah lagi, Romo. Karena dari rasa ketidaksukaan itu, saya mengolah, mereka ini bukan lagi saya lihat sebagai murid-murid saya, yang seumuran dengan murid-murid saya, tapi sebagai teman seperjalanan yang selalu mendukung, menguatkan, dan meneguhkan. Iya, karena dalam seminari tidak pernah ada senioritas. Betul. Kita tidak pernah boleh. Unggah-ungguh etika itu pasti ada. Merasa bahwa kita itu menemani sebagai teman seperjalanan panggilan. Kan panggilan itu dihidupi masing-masing, tapi didukung dalam kebersamaan bernama keluarga besar. Seminari Tinggi Kusuma Agung Jakarta begitu prinsipnya. Tidak ada senioritas junioritas ya. Kita semua sama, hanya soal waktu ya. Baik, terima kasih ya Pantra atas kesaksian. Jadi pergumulan panjang ya jadi guru agama. Ternyata ada catatan-catatan mau menikah apa enggak ya. Tiba-tiba ada misteri Paskah yang membuat kamu tergerak ingin lebih dalam lagi untuk melayani Tuhan, dan kamu jawab melalui pengen jadi pastor ya. Ini mendaftar. Luar biasa, semoga menjadi inspirasi bagi Anda dan saya. Apa ada pesan untuk anak-anak muda atau rekan sebaya supaya banyak orang juga bisa melihat ternyata sisi lain dalam kehidupan panggilan itu. Jadi guru agama malah sekarang pengen jadi pastor. Ya kan? Padahal dia banyak mengajarkan iman, ngajarnya di seminari lagi ya kan. Akhirnya dia tercebur sendiri menjadi calon-calon imam. Nah, ini menarik ya. Silahkan coba Frater. Ya, untuk teman-teman muda, seperti pesan Santo Yohanes Paulus II, jangan takut. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Seperti tawaran dari Allah pada teman-teman muda untuk menjadi imam. Di tengah masa, walaupun di tengah masa pandemi, di tengah dunia yang menurut saya sedang sesak ini, jangan takut untuk mencoba menanggapi panggilan dari Tuhan. Dengarkan suara hati, dengarkan hati nurani, dan biarkanlah Tuhan yang membimbing hati teman-teman muda untuk menanggapi sapaan Tuhan. Gitu ya Patra. Baik, Romo. Luar biasa. Bapak Ibu sudah terkasih, semoga ajakan ini juga sampai ke anak-anak muda kita ya, atau mereka yang masih single pastinya, bahwa panggilan Tuhan itu misteri, bisa dijawab kapanpun, tidak terbatas. Ada sisi di mana kita masih muda, baru kita tanamkan panggilan. Ternyata ketika usia dewasa juga ada pernik-pernik panggilan yang kadang bisa menyentuh hati kita
dan akhirnya orang bisa membuat keputusan. Terima kasih Frater Terima Pantra. kasih Ya. Romo. Bapak Ibu saudara yang terkasih, akhirnya makan ketupat, minumnya jus. Tetap semangat melayani Yesus. Mantap. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.